Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita sudah melewati begitu banyak hal. Mungkin ada yang melelahkan, ada juga yang penuh sukacita, atau mungkin ada juga yang berat untuk dijalani. Malam ini kita berhenti sejenak. Kita letakkan semua di hadapan Tuhan. Firman Tuhan malam ini dari 2 Korintus 4 ayat 7-9 akan mengingatkan kita tentang satu kebenaran indah, yaitu kita memang rapuh, tetapi di dalam kerapuhan itu kuasa Tuhan dinyatakan. 2 Korintus 4 ayat 7-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sahabat terkasih, bejana tanah liat itu sederhana, rapuh, dan mudah pecah. Paulus memakai gambaran ini untuk kita manusia terbatas. Tidak sempurna, mudah jatuh. Tetapi Allah justru menaruh harta yang mulia di dalam bejana itu, yaitu Injil, kasih, kuasa Roh Kudus. Bayangkan seorang pengrajin tembikar sering membuat banyak bejana. Ada yang cacat, ada yang pecah, tetapi bejana yang sederhana sekalipun tetap berguna bila diisi air. Demikian juga kita. Nilai kita bukan dari kerapuhan kita, melainkan dari apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Malam ini, mari kita coba akui di hadapan Tuhan. Ya, aku rapuh, tapi Engkau sanggup memakai aku. Sahabat terkasih, Paulus berkata, ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa. Ini paradoks iman. Secara manusia mestinya kita hancur, tapi karena kuasa Allah kita tetap berdiri. Sahabat terkasih, pernahkah sahabat lihat rumput kecil yang tumbuh di sela-sela beton? Beton keras itu bisa retak, tapi rumput kecil itu tetap bertahan. Begitu juga hidup kita. Meski dunia menghimpit, kuasa Allah membuat kita tetap hidup. Sahabat terkasih, saat kita merasa tidak kuat lagi, mari kita ingat, ada kuasa yang lebih besar dari kita sendiri. Paulus menulis, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Artinya, ada saat kita mungkin jauh, tapi kita tidak pernah sendirian. Sahabat terkasih, sama seperti seorang anak kecil belajar berjalan. Kadang terjatuh, lututnya luka, tapi sang ayah tidak pernah meninggalkan. Ia ada di sampingnya, menopang, mengangkat, lalu berkata, "Ayo bangkit lagi." Malam ini, mari kita ingat, mungkin kita pernah jatuh, tapi Tuhan selalu ada untuk mengangkat. Sahabat terkasih, mari kita ambil waktu hening sejenak dan merenungkan pertanyaan ini. Di mana bagian paling rapuh dalam hidupmu saat ini? Apa yang membuatmu merasa habis akal? Bisakah sahabat mempercayai bahwa kuasa Allah cukup menopangmu malam ini?
Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami akui kami hanyalah bejana tanah liat, rapuh dan penuh keterbatasan. Tapi kami percaya Engkau telah menaruh harta yang mulia dalam hidup kami. Saat kami ditindas, jangan biarkan kami hancur. Saat kami habis akal, jangan biarkan kami putus asa. Saat kami merasa sendiri, yakinkan kami bahwa Engkau ada di sisi kami. Malam ini, kami serahkan segala lelah, duka, dan kekhawatiran kami. Pulihkan kami, segarkan kami, dan siapkan kami menyambut hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, ingatlah malam ini, meski kita rapuh, kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Jangan lupa untuk kembali esok pagi dalam renungan pagi bersama firman Tuhan. Silakan tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Juga aktifkan lonceng dan bagikan renungan ini agar lebih banyak orang mengalami penghiburan dari firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.